8 hari, berhenti 9 hari, dan keluar lagi 3 hari. Maka 8 hari awal dihukumi haid, 9 hari darah berhenti dihukumi suci, dan 3 hari dihukumi darah fasad atau kotor. 2. Bila jumlah masa suci pemisah ditambah darah keduanya totalnya melebihi 15 hari, maka sebagian darah kedua dihukumi darah fasad untuk menyempurnakan masa minimal suci pemisah. Sisanya dihukumi haid yang kedua bila memenuhi ketentuan haid. Contoh pertama, keluar darah 3 hari, berhenti 12 hari, keluar lagi 6 hari. Maka 3 hari awal dihukumi haid, 12 hari darah berhenti dihukumi suci, 3 hari masa keluar darah kedua dihukumi darah fasad dan dihukumi masa suci, 3 hari akhir dihukumi haid yang kedua. Contoh yang kedua, keluar darah 5 hari, berhenti 10 hari, keluar lagi 10 hari. Maka 5 hari awal dihukumi haid, 10 hari darah berhenti, ditambah 5 hari masa keluar darah kedua atau darah fasad dihukumi masa suci, dan 5 hari akhir dihukumi haid yang kedua. Contoh yang ketiga, keluar darah 10 hari, berhenti 10 hari, keluar lagi 10 hari. Maka 10 hari awal dihukumi haid, 10 hari darah berhenti ditambah 5 hari masa keluar darah kedua atau darah fasad dihukumi suci, dan 5 hari akhir dihukumi haid yang kedua. Contoh yang keempat, keluar darah 10 hari, berhenti 10 hari, dan keluar lagi 5 hari lebih 20 jam. Maka 10 hari awal dihukumi haid, 10 hari darah berhenti ditambah 5 hari masa keluar darah atau darah fasad dihukumi masa suci, dan 20 jam sisanya dihukumi darah fasad. Penentuan hukum ini berlaku apabila masa keluar darah kedua setelah dikurangi untuk menyempurnakan minimal suci, sisanya tidak lebih dari maksimal haid atau 15 hari. Jika melebihi 15 hari, maka perempuan tersebut dihukumi mustahadhah, dan ketentuan hukumnya disesuaikan dengan pembagian mustahadhah pada bab yang akan datang. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh 5. Keluar darah 5 hari, berhenti 14 hari, dan keluar lagi 25 hari. Maka 5 hari yang pertama dihukumi haid, 14 hari darah berhenti ditambah 1 hari masa keluar darah kedua dihukumi masa suci. 1 hari setelahnya dihukumi haid yang kedua sebagaimana hukum mubtadi'ah ghairu mumayyidzah. 23 hari sisanya dihukumi darah istihadhah. Hal ini jika ia adalah seorang wanita yang pertama kali mengalami haid dan darah yang keluar tidak bisa dibedakan antara yang kuat dan yang lemah atau mubtadi'ah ghairu mumayyidzah. Jika ia sudah pernah mengalami haid mubtadi'ah ghairu mumayyidzah, maka haid dan sucinya disesuaikan dengan kebiasaannya. Contoh 6. Seorang wanita sudah pernah haid. Setiap bulannya ia memiliki kebiasaan 6 hari haid dan 24 hari suci. Kemudian ia mengeluarkan darah sebagai berikut. Keluar darah 5 hari, berhenti 14 hari, keluar lagi 25 hari. Maka 5 hari awal dihukumi haid, 14 hari darah berhenti, ditambah 1 hari masa keluar darah kedua dihukumi masa suci. 6 hari setelahnya dihukumi haid yang kedua mengikuti adatnya. 18 hari sisanya dihukumi masa suci, dan darah yang keluar dihukumi darah istihadhah. Menurut pendapat Imam Abu Makromah, wanita tersebut, yaitu contoh 6, adatnya berubah menjadi 5 hari haid dan 15 hari suci, sehingga perinciannya sebagai berikut. 5 hari awal dihukumi haid, 14 hari darah berhenti, ditambah 1 hari masa keluar darah kedua dihukumi masa suci. 5 hari setelahnya dihukumi haid yang kedua, 15 hari setelahnya dihukumi masa suci, dan darah yang keluar dihukumi darah istihadhah. 4 hari sisanya dihukumi haid yang ketiga. Bun, ini agak berat ya, hitung-hitungan. Jadi yang belakang kalau nggak dengar, ngomong ya. Ono foto dah. Kata di foto rek. Ada Mas Budi. Monggo Mas Budi. Nanti Bud, tak action dulu. Saya ngayu rek, maca rek. Ini yang belakang, kalau nggak dengar kan ngomong ya.
Karena ini hitung-hitungan harus fokus, jadinya lumayan agak berat malam ini. Pinjem dulu ya. Arab live tapi kepiye? Kudune aku butuh apa iki? Papan. Mau live butuh papan. Maksudnya lah aku ngadeg sama pas ditonton. Bocah. Sik Covid, tak ngadeg sik ngono lho, kayak karo ngajar. Gak mau toket wingi-wingi padahal aku ayu ya, Mbak. Anjen. Aduh, dia aja digombali, Mbak. Oke, ke atas bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Yang pertama, ini yang kemarin sudah saya terangkan, yaitu ketika darah keluar, terus berhenti, keluar lagi, kok kurang dari masa maksimal head, atau kemarin kurang dari 15 hari 15 malam, maka keseluruhannya dinamakan darah head. Contoh, lihat contoh di situ ya. KD. KD itu apa? Bukan bisa Yanti ya. 3 hari. Muales aku lah. Terus berhenti. Kamu nyimak aja ya. 3 hari. KD lagi 5 hari. 5. 5. Total berapa? 11 hari. 11 hari ini keseluruhannya disebut darah head. Jadi meskipun ini misalkan prakteknya di bulan puasa, kamu ini puasanya di sini puasa, itu 3 harinya meskipun kamu puasa itu tidak bisa dianggap sah. Ya puasa, tapi karena kamu keluar lagi dan ternyata kok jumlahnya kurang dari 15 hari 15 malam, maka keseluruhannya darah head. Berarti headnya kamu 11 hari. Berarti 3 hari di sini itu wajib di Allah. Paham nggih? Kemudian contoh selanjutnya. Kok iki terus? Mbak kalau mimik ganti bohong tribos wae. Terus kalau mau ngasih air putih, saya tuh enggak seneng air putih dingin. Jadi kalau air putih jangan yang dingin. Kalau yang dingin mendingan minuman rasa aja. Udah cukup sikap dia yang dingin. Biasa bahasa bucin aja rame. Kok ini kilo diramekno. Total berapa? 15. Keseluruhannya karena tidak lebih dari 15 hari. Jadi meskipun pas, maka keseluruhannya disebut darah head. Meskipun kamu puasa 10 hari, puasanya tidak sah. Jadi kodoknya 15 hari. Paham? Makin baik, ayo cepat katam yuk. Cepat katam, cepat prei. Hah? Oh, udah deh. Cepat rapi tadi. Cepat balik. Cepat apa? Cepat mati. KD 3 hari. Kemudian berapa terus? Keluar lagi 5 hari. Terus Berhenti sehari. Mak lah ya, Mbak. Gak ketok. Gak ketok itu. Ketok kelihatan deh. Ini kita ya. Gak apa-apa nyawang gegergus kan, Pak. Amin. Terus Keluar lagi 2. berarti jumlahnya berapa? 14. Kira? 14. Ini
Ini juga keseluruhannya dinamakan ini rumus A. Ini rumus A. Jadi rumus A itu gini. Kita golongkan ke rumus A, rumus B, rumus C. Ini rumus A itu ketika meskipun pedot-pedot, tetapi ketika dijumlah, jumlahnya itu semuanya tidak lebih dari 15 hari. Maka keseluruhannya itu dinamakan darah haid. Paham ya? Paham. Berarti yang rumus A sudah paham. Sekarang ke rumus B. Boleh aku sehati ya, memang musafir. Kau pelan aku. Piye toh musafir foto bareng ta? Kayak pasangan. Rewet. Bukan merewet orang musafir. Tapi ini besok apa? Kata besok. Yo, bila sebagian darah kedua, bila sebagian darah kedua dalam rangkaian masa 15 hari dari permulaan keluar darah pertama, sementara jumlah masa darah pertama dan kedua ditambah masa pemisah totalnya lebih dari 15 hari, maka wanita ini termasuk mustahadah. Sedangkan hukumnya akan dijelaskan dalam saya tuh. Contoh langsung. Ini rotok ruwet ini. Ya, ini rotok ruwet. Ini dicetakan lama ada ya? Punya saya tidak ada soalnya. Punya saya tidak ada. 6 hari berarti 6 hari. Kemudian keluar lagi 6 hari. Maka wanita tergolong mustahadah. Istiadahnya sebagaimana terjadi dalam bab istiadah. Ini tidak langsung. Pakai punya saya aja. Punya saya udah ada keterangan. Ini ketika 666 yaitu KD pertama ditambah diri. Bila sebagian darah kedua itu di dalam rangkaian 15 hari dari permulaan keluarnya. Ini sebagian di dalam rangkaian. Ini kan berapa? 66 berapa? 15. Berarti kan ini sebagian di sini kan ada yang di sini 15 hari. Ya enggak? Sebagiannya. Kemudian sementara jumlah masa darah pertama dan kedua ditambah masa permisah itu semuanya total lebih dari 15 hari. Maka cara menghitungnya adalah maka keseluruhannya ini full istihadah. Full istihadah. Ini semuanya istihadah total. Istihadah total. Bukan berarti malah 6-nya head, kemudian ini nanti 15-nya 3-nya dicambung ke sini, sisanya istiadah. Itu enggak. Jadi hukumnya seluruhnya ini istihadah. Ini kayak gini. Kemudian ini untuk orang yang mubtadi'ah, yang belum pernah punya adat. Tapi kalau untuk orang yang punya adat, yaitu ikut adatnya. Kalau adatnya hari haid itu lebih banyak dari KD 1, maka ikut adat. Kalau adat, ini saya buat sendiri soalnya, jadi agak ribet. Kalau adat hari haid itu lebih banyak haid, maka itu disebut haid. Maka disebut haid full. Oh gini, kalau umpamanya punya adat,
misalkan adatnya itu lebih banyak daripada KD1, adatnya 7 ya. Berarti kalau dia punya adat, ini full head, yang ini istiadah. Itu kalau dia punya adat. Ya kalau adatnya kurang dari 6 juga berarti misalkan 3 adatnya. Berarti adatnya cuma 3. Sisanya istiadah. Tapi kalau dia belum punya adat, berarti keseluruhannya disebut istiadah. Hati-hati mbak, sing senengane pedot-pedot. Makanya enaknya tuh kalau head itu nggak berpedot, langsung suci sekalian, nggak malah berhenti suci kemudian keluar lagi. Karena kalau jadinya misalkan kamu seperti ini, kasusnya darah pertama tambah darah kedua tambah darah ketiga lebih dari 15 hari, tapi kok darah keduanya ini itu ada yang di darah pertama di darah kedua gitu loh, kayak ini. Itu kan ada darah pertama di darah kedua, ada pemisahnya pula. Itu berarti masuknya ke sub B. Kalau sub B, kalau kamu tidak punya adat, itu isi ada semua. Ketika punya adat, maka ya tergantung adat. Sisanya bukan berarti sisanya di sini head, enggak. Ya cuma ini aja. Paham? Kodok puasanya berapa? Katakan di bulan Ramadan. Kalau kamu nggak tahu, pasti di tanggal 15 ini kamu nggak puasa lagi. Ya enggak? Padahal harusnya kamu tetap puasa. Karena hitungannya istiadah. Maka di rangkaian ini itu juga di pun sholatnya. Kan kamu taunya head. Sampai 15 hari ternyata 12. Wah gak beres ini, gak mungkin aku. Nah sisanya itu istiadah, berarti harus makanya kemarin saya udah bilang, kalau sampai ada orang kok 15 hari full itu head, itu tidak mungkin. 18 hari keluar darah, 15 hari head, 3 hari istiadah. Betul atau salah? Salah. Gak ada kayak gitu. Pasti di dalam rangkaian 15 hari itu ada istiadah. Paham? Paham. Bab kedua paham? Paham. Ini loh lemes, tak bucin sama mami. Paham? Sekarang yang C. Bila darah kedua sudah di luar rangkaian masa 15 hari. Ini ngotot piro? Oh, aku ini 500. Saya ini mau 280. Sampai tak ngerti loh, loro. Satu nggak ada mah. Yo. Satu keluar mana? Minggu pun udah sengaja mbak. Aduh. Bila darah kedua sudah di luar rangkaian 15 hari dari permulaan head. Jumlah masa pemisah ditambah dengan darah, maka perincian sebagai berikut. Bila jumlah masa pemisah ditambah darah kedua totalnya tidak melebihi 15 hari, maka darah kedua dihukumi darah kotor. Contoh, darah kedua ditambah berhenti tidak lebih dari 15 hari, maka darah kedua dihukumi darah kotor. Ada pertama? Ada kedua? Ada ketiga? Ini jumlahnya berapa? 18. Pasti ada istiadahnya. Kapan istiadahnya? Ketika rumusnya diingat-ingat, ketika darah kedua ditambah bersih atau nakok itu kok tidak lebih dari 15 hari, itu darah kedua dihukumi istiadah. Ini tidak lebih dari 15 hari kan? Ditambah berapa? Berarti yang head cuma darah pertama saja. Yang kedua ini istiadah. Paham? Jadi pokoknya kalau untuk sekalian yang sering mengalami headnya putus-putus,
itu tolong dicatat. Aku tanggal sekian sampai sekian. Berapa? Aku tanggal sekian sampai sekian. Itu suci. Aku ternyata metu mana? Wah, catat mana? Karena takutnya kamu bisa masuk ke sub B ataupun sub C. Sub A selamat. Head KB malah. Kan nggak kodok puasa, nggak kodok sholat. Kalau istiadah kan kamu tahunya head. Ternyata malah isi kodok sholat betul. Contoh selanjutnya berapa? Terus? Bye. Total? 17. Berapa? 17. Lebih dari 15 hari nggak? Lebih. 2 tambah 9 itu kurang dari 15 hari nggak? Aku masuk ke rumus apa ngomong A? Kurang dari 15 hari kan? Dan fokus, karena sih ngomong A mau. Kurang dari 15 hari. Nah, karena kurang dari 15 hari, maksudnya rumus C, yaitu yang head hanya 6. Yang darah kedua dihukumi istiadah. Paham? Paham. Terus contoh ketiga. Ya padha wis. Paham ya? Sekarang yang kedua, bila jumlah masa suci pemisah ditambah darah kedua totalnya melebihi 15 hari, maka sebagian darah kedua dihukumi fasad untuk menyempurnakan masa minimal suci pemisah. Misalnya dihukumi haid yang kedua bila memenuhi kebutuhan haid. Contoh. Ketika apa tuh ketentuan? Masa suci pemisah bersihnya berarti ditambah darah kedua totalnya lebih dari 15 hari. Oh, tadi kan yang pertama itu kan tidak lebih dari 15 hari. Kalau ini lebih dari 15 hari. Untuk menyempurnakan masa minimal suci. Salah. Maka sebagian darah kedua dihukumi darah fasad untuk menyempurnakan. Contoh. Berapa? 3, 12, 6. Total? 21. Bersih masa pemisah kok ditambah darah kedua itu lebih dari 15 hari enggak? Lebih kan? Berarti kan masuk ke sumusnya tapi yang kedua, ya kan? Nah, berarti 3 hari awal dihukumi 12 hari dihukumi suci. 3 hari awal, ini kan 6 hari ya, Mbak? Nah, ini caranya gini. 3 hari istiadah. Kok bisa dibagi 2 gini? Ini 12 itu kurang berapa biar 15 hari? Kan masa pemisah antara head 1 dengan head selanjutnya berapa? 15. Yes kan? Berarti 12 kurang berapa untuk menjadi 15 hari? 15. Berarti 3-nya ini itu buat genepin masa suci, masa pemisahnya. Nah, kalau masa suci kan berarti maksudnya ke suci ya. Istiadah itu kan aslinya suci, cuma keluar darah. Jadi 3 harinya itu untuk menyempurnakan masa suci, yaitu istiadah. Kemudian yang selanjutnya itu 3 harinya paham gak? Kemudian selanjutnya berapa? 5, 10. Jumlah 25. Masa pemisah dengan darah kedua lebih dari 15 hari atau tidak? Lebih dari 15 hari.
20 kan? Lebih dari 15 hari. Darah pertama hukumnya? Darah puasa berhenti? Berapa head? Berapa? 5. Istilahnya berapa? 5. Head lagi? 5. Gitu ya. Head yang kedua. Paham ya? Paham. Contoh ketiga, tulisan. Contoh keempat, ada 20 jamnya. Itu sama. Cuma nanti 20 jamnya dihukumi darah fasa. Loh kok nggak isi? Kok nggak head? Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat minimal yaitu keluar darah minimal 24 jam. Berarti yang 5 harinya fasad, 20 jamnya juga fasad. Paham ya? Paham. Penentuan hukum ini berlaku apabila masa keluar darah kedua setelah dikurangi untuk menyempurnakan masa menstruasi yang tidak lebih dari masa maksimal. Penentuan ini berlaku apabila masa keluar darah kedua setelah dikurangi untuk menyempurnakan masa minimal setelah dikurangi. Sisanya tidak lebih dari masa maksimal haid. Jadi hukum ini itu bisa berlaku ketika sisanya itu tidak lebih dari 15 hari. Itu sisanya nggak lebih. Kalau lebih nanti beda lagi. Jika melebihi 15 hari, maka perempuan tersebut dihukumi mustahil dan ketentuannya nanti akan datang. Jadi misalkan lebihnya gini. Berapa ya biar lebih? 25, enggak 26. 26. Itu kan 5 harinya istiadah ya. Selanjutnya itu kan lebih dari 15 hari. Iya enggak? Itu tidak bisa dimasukkan ke hukum yang ini. Nanti ada lagi. Paham? Paham. Wes, keputihan. Iya. Ini misalkan saya kasih contoh yang darah keduanya lebih dari 15 hari. Di buku saya ada soalnya. Buku kalian nggak ada ya, kapok. Darah pertama 10 hari, keluar darah kedua 10 hari, keluar darah 26 hari. Ini Mas ini kan head ya. Kemudian ini terus ini yang mau untuk menyempurnakannya berapa? 5. Sisanya berapa? 21. Ini nggak ini 25 saja. 20. Ini lebih dari 15 hari nggak? Lebih. Maka 10 hari pertama dihukumi head, 10 hari keduanya dihukumi suci, ditambah 5 hari saat keluar darah yang kedua itu istiadah. Ini, ya kan untuk menyempurnakan kan? Yeah. Nah kemudian selanjutnya dihukumi masa sedangkan 1 hari setelah itu dihukumi haid yang kedua dan sisanya dihukumi istihadah. Kalau di buku saya gini, sedangkan 1 hari setelah itu dihukumi haid yang kedua dan sisanya istihadah. Hal ini jika ia adalah seorang wanita yang pertama kali mengeluarkan haid, berarti mubtadi'ah. Dan darah yang dikeluarkan tidak bisa dibedakan. Dan jika ia sudah pernah mengalami haid, maka haid dan sucinya disesuaikan kebiasaannya, adatnya. Semisal kebiasaannya 5 hari, maka 5 harinya baru haid, selanjutnya baru istihadah. Jadi ini sisanya kan 20 hari ya. Ini kalau dia sudah punya adat, ini mengikuti adat.
Misalkan adatnya 8 hari, maka 8 hari itu haid yang ke 2. Sisanya berapa? 12 hari Tapi kalau belum punya adat, maka hanya 1 hari saja haidnya. Selebihnya istirahat. Paham? Pokok ketentuan ini itu kalian pegang ketika kalian tuh pedot-pedot. Jadi nek sampean kok merasakan pedot-pedot, misalkan kok 3 hari, kok mandek, langsung catat. Kalau nggak catat nggak apa-apa kan, setahunnya kalian. Kalau saya biasanya gini mbak, adat saya tuh 10 hari katakanlah. Nah kok belum 10 hari saya sudah berhenti. Itu biasanya kalau belum 10 hari kok saya sudah berhenti, biasanya keluar lagi. Kan seringnya kayak gitu. Jadi siap-siap catat tuh. Lah kok temenan metu maneh? Wah, aku pasiku suci pirang dino. Dicatat. Ya keluarnya lagi itu juga dicatat. Karena itu akan berhubungan. Entah kalian akan masuknya ke sub B, C, ataupun yang B yang cabang tadi. Tapi kalau kalian bablas, ya aman. Tapi kalau biasanya cuma 3 hari atau 4 hari, mandek, lah kok metu maneh? Nah, siap-siap kalian untuk mencatat. Karena kalau enggak, itu akan fatal di ibadah kalian. Paham ya? Di hitung-hitungan ini paham ya? Dari sini ada yang ditanyakan? Dari bab hitung-hitungan? Dari bab hitung-hitungan ada yang ditanyakan? Tidak ada? Lanjut ya? Tak pinjam dulu ya mbak. Iya baca. Deh, habis baca orang kemarin? Belum. Oke, saya semburi gantian. Mau nasi bismillah soalnya. Iya kan? Ojo bareng mbak, oleh bareng nikahnya bareng jari. Mau rasa kondangan aku. Ya keputihan. Ojo bareng, malah bareng. Ya semburi gantian. Ya oke ini ngarep. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, Mbak. Mbak yang keras mbak, sumpah aku gak kerungu.
Ganti. Cara pengobatan ganti. Yo. Cara pengobatan keputihan. Cara pengobatan keputihan diantaranya 1. Mendatangi dokter atau klinik khusus. 2. Memakai ramuan-ramuan alami seperti merendam kurang lebih 8 butir bawang putih dalam air cuka selama 2 hari sampai minyak bawang terurai. Kemudian ambil 1 sendok makan dan campur dengan kurang lebih setengah liter air. Gunakan 2 hari sekali dalam 1 minggu untuk pembersih vagina. Ambil 1 butir bawang putih diiris jadi 2. Lalu dibungkus dalam kain ayakan, masukkan dalam vagina dan biarkan selama kira-kira semalam. Perlindungan diri dari keputihan. Perlindungan diri dari keputihan diantaranya 1. Memelihara kesejukan daerah genital atau sekitar vagina. 2. Menjaga kebersihan. 3. Mencuci pakaian dengan air mendidih tanpa sabun. 4. Menjauhi aktivitas secara berlebihan. Hukum keputihan. Ganti. Yang tengah ada enggak? Bon. Keputihan. Keputihan adalah lendir yang keluar dari vagina. Keputihan itu ada 2, normal dan tidak normal. Yang normal bisa kalian baca sendiri. Pokok ciri-cirinya cairan tidak berwarna. Ciri keputihan normal adalah cairan tidak berwarna bening. Tidak berwarna bening berarti rodok budok. Iya. Iya kan? Tidak lengket ataupun encer. Berarti encer. Tidak gatal serta tidak berbau biasa. Kan kadang ono, maaf ya, keputihan yang agak bacin atau baunya tidak enak. Itu kadang ada kan, yang kita copot celana aja sudah agak sereng mambune lah, gak enak gitu. Nah itu. Kemudian abnormal. Yang abnormal itu biasanya karena jamur, bakteri. Infeksi dapat menjalar menimbulkan peradangan ileri. Cara keputihannya adalah ciri keputihannya adalah keluarnya cairan berwarna putih pekat. Putih pekat berarti bukan bening tapi putih. Kayak putih susu putih. Atau putih kuning. Keputihannya kuning. Keruh. Atau putih hijau. Nah, pola hijau malah parah wisan. Cairan dapat encer atau kental. Cairannya bisa encer, bisa kental. Kadang-kadang berbusa. Waduh. Oh, nggak sampai berbusa. Tempat keluarnya. Ini dibaca sendiri. Sembuh ke IPA. Penyebab keputihan. Menopause. Pil penghambat atau penyubur kehamilan. Efek kontrasepsi. Stres. Celana terketat. Pupuk pembersih. Ileri. Jadi kalau kita biar nggak keputihan, bukan nggak keputihan, kita pasti keputihan, malah keputihan saya bagus. Kalau tidak keputihan itu masih nggak bagus, karena kan biar farji itu tetap
lembab, nggak kering gitu loh mbak. Tapi kan kalau normal mah aman, kalau nggak normal. Nah caranya, kalau kita kok keputihannya buancer, yuk kan tuh nggak enak. Itu kadang bisa jadi kita stres atau capek. Kadang kalau capek kan terus keputihan, nah ya kita paling jangan capek, jangan stres atau jangan pakai celana yang ketat. Karena Farji pun juga butuh nafas. Jangan ketat celananya. Kalau ketat itu pakainya pas head, penak. Ben pembalutnya kenceng. Itu jangan ketat. Makanya kalau kadang pun nggak pakai celana itu bagus, maksudnya bukan sehari-harinya. Kadang kan kalau nggak sholat tuh kan copot celana kayak gitu. Terus kadang ya untuk sholat selanjutnya atau kayak nunggu-nunggu sebentar tuh kan masih kayak di angin, maksudnya kayak ada angin masuk kan akhirnya kan. Iya, karena kan nggak selalu ada silir jadi. Nggak selalu ada celana menutupi kayak gitulah. Nah itu enggak apa-apa, bagus. Dan cara mencuci celana dalam itu biasanya mbak-mbak pondok salah. Ya memang saya bukan anak pondok, dulu saya pondok pinter ya nyucinya. Jangan pakai deterjen bubuk karena panas. Ya kan deterjen bubuk panas kan? Dari zaman kulo mondok mbak, kulo paling mau dibetani deterjen bubuk. Kulo gaya, tukune selalu cair. Di lain awet, deterjen bubuknya kudu akeh lho. Lain nyuci juga lim bilas suwi. Nah deterjen bubuknya suwi, kok bekas ora cepet-cepet bilas ora akeh bekas kan. Itu pakainya cair. Nah terus bagusnya lagi jangan pakai deterjen, sampo. Dulu saya kalau nyuci daleman tuh waktu saya mondok, jadi saya pisah baju, sarung dan sebagainya itu satu ember. Terus kayak daleman, kerudung itu satu ember kecil lah. Minjem temennya kan bisa yang lagi nggak nyuci. Ember daleman sama kerudung itu saya jadiin satu. Yang baju tuh ya cuci biasa. Yang daleman kerudung kan daleman otomatis kalau keputihan disuciin rien, bukan mungkin langsung digabung. Iya toh, biasanya suciin dulu kalau udah baru digabung. Nah itu nyucinya pakai sampo. Kerudung pun demikian, biar nggak nopo cepet dudul. Jadi untuk sampo dan nggak usah dikucek, cuman di kerudungnya cuma di selorob gitu loh. Demikian pun celana nggak usah terlalu dikucek. Kan tadi udah dikucek saat membersihkan najis. Selanjutnya ya biasa aja. Makanya dulu saya kalau punya cucian biasanya kerudung atau celana tuh saya sendiri. Kadang ya nggak perlu nunggu nyuci baju ini nggak kesuwen toh. Daleman ya saya cuci dulu. Kerudung saya cuci dulu. Itu caranya kayak gitu. Nah kok baru sampo ya luwe toh. Kalau baru sampo paling ya rong saset toh ya wis. Kemumbruk kan itu paling dikit toh. Gak mungkin kamu nunggu celana dalam banyak, itu gak mungkin. Selak mabuk, selak jamuran. Itu malah bahaya, bisa menyebabkan keputihan. Cara pengobatan waca dhewe. Perlindungan dari keputihan tadi. Melekat suka menjaga kebersihan, mencuci pakaian, menjaga aktivitas ilahi. Hukum keputihan. Jadi hukum keputihan itu ada dua. Bisa jadi suci, bisa jadi najis. Kalau yang dari dalam farji, dalam bagian dalam itu najis. Ciri-cirinya biasanya kuning atau keruh, kental, agak tebal memanjang. Itu najis. Tapi yang saya rasakan biasanya itu yang ada. Sing kental, rodok, lengket dan enggak bening sih, rodok putih, kayak susu. Biasanya kayak gitu. Kemudian kalau cuman cair, bening, enggak bau, ya biasa karena cuma teles tok ngono toh. Itu suci. Kalau di sini kalau kamu ragu bisa dihukumi suci. Tapi kalau bukan pendapat saya juga. Saran saya untuk ihtiyat, emang kalau setiap kamu itu keluar cairan lebih baik dihukumi suci.
Soalnya buat hati-hati karena nggak tahu. Daripada ternyata malah najis, mending sekalian dihukumi. Maaf, saya salah ngomong. Najis bukan suci. Karena nggak tahu. Daripada kamu tuh nggak tahu hukumnya apa, ternyata kamu hukum suci malah ternyata ada najisnya, lebih baik sekalian dihukumi najis. Itulah kenapa kita kalau anak pondok tahu hukumnya, lebih baik kalau setiap sholat itu ganti celana. Apalagi kalau yang jelas sudah ada keputihannya. Ya aku risih dienggo maneh. Kalau keputihan dikit masih mending, keputihan banyak. Wudu keputihan banyak sekalian di ucap. Sekalian katok siji ra salah. Nah, itu ganti. Sering ganti celana juga pengaruh loh, Mbak. Maksudnya biar sehat. Enggak malah pakai celana yang kotor kayak gitu loh. Itu. Makanya jangan terus mamang, kecuali kalau kamu benar-benar yakin bahwa celana dalammu itu kering, tidak apa-apa dipakai lagi. Ini juga berlaku buat kalau bepergian. Orang awam yang tidak paham itu biasanya ya wudu-wudu tok. Kalau bepergian. Kalau saya tidak bisa, Mbak. Saya kan sering bepergian. Saya selalu mencari musola yang ada toiletnya. Saya nggak mau kalau cuman pancuran tok. Kadang ada yang cuma pancuran tok. Saya tidak mau. Bahkan saya lebih baik memilih untuk wudhu di dalam toilet kalau ada pancurannya. Kenapa? Saya harus membuka celana. Dan pasti cewek, senajan ora pipis. Karena kadang ada keputihannya. Kan kadang kita di celana tidak pakai ketok. Ternyata waktu pipis mohon maaf, parsinya lengket. Kadang ada seperti itu. Iya kan? Makanya kalau bepergian, usahakan kamu mencari masjid atau tempat yang memang ada toiletnya dan tetap usahakan untuk tetap cebok. Kalau saya ya kalau memungkinkan kalau saya itu pasti copot celana sih walaupun di tempat umum. Saya bawa tas, celana saya lepet masukin tas, habis sholat saya masuk lagi ke toilet untuk memakai celana. Atau biar singkat atau biar ringkes kalau bepergian pakai panty liner. Jadinya kalau nggak merembet ke celana kan cuma buang panty liner, wudu, ganti panty liner saya baru wudu, ganti bersih, wudu, sholat bisa. Tapi kalau kebutuhannya ada yang merembet ke celana, ya nggak bisa. Paham ya? Karena orang awam kadang gini, loh tapi ribet, mau copot celana gini malu. Loh kalau saya nggak malu. Loh daripada ibadah saya nggak keterima, saya nggak malu. Apa mending saya bolak-balik ke toilet, sholat, ke toilet lagi itu pakai celana. Walhasil saya tuh dobelan celana panjang. Bisa celana panjangnya saya copot, ben kepenak biasanya nggak saya jadiin dua celana dalam dan celana panjang, tetap jadi satu. Jadi gue menggunakan yang udah tadi siji. Ringkes, ya enggak? Ringkes. Cuma kalau keseringan pakai panty liner juga nggak baik, Mbak. Jadi kalau saya biasanya cuma pakai panty liner cuma kalau bepergian toh. Kalau harian ya enggak. Ngapain? Tinggal copot celana, cuci celana. Gitu. Itu najis apa yang perlu kita perhatikan. Orang awam jarang yang tahu, Mbak. Seringnya ya wes sholat wes. Apalagi yang bepergiannya pakai celana, nggak pakai rok gitu loh. Ya repot kan? Mau sarap copot kabeh. Iya kan? Itulah kenapa pondok itu APS gak sanggup katok tuh. Wah, mesti rok, wes, gamis, sarung, penak daripada pakai celana. Ya kalau saya tipe orang yang tidak melarang pakai celana, asalkan bajunya panjang, tunik. Kalau saya tidak masalah, asalkan bajunya panjang. Pendek itu yang tidak bermoral santri. Tapi itu pun tergantung tempat. Tempatnya tempat religius, pasti ya masa orang nganggo tunik kan juga nggak pas toh. Kalau saya biasanya bepergian jauh, kalau saya itu nyaman pakai celana itu ketika head. Lah gak copot-copot. Dan memang biar kenceng. Pakai celana panjang, pakai tunik penak. Tapi lagi sholat, enaknya pakai gamis atau rok ataupun sarung. Maksudnya kan biar ganti celananya itu nggak ribet. Lah nek pamane gue celana panjang,
Keputihan pas katoke kena keputihan, copot tabe piye? Iya kan? Nah, itu harus diperhatikan. Itu keputihan. Besok bab melahirkan. Mana sih berarti? Kita tebel sing anyar lho, Rek. Dari bab tadi sampai ini ada pertanyaan atau yang kemarin nggak apa-apa? Ada yang bertanyakan? Mau tanya apa seputar ini? Barangkali ada? 10. Kemarin aslinya ada banyak pertanyaan bagus dari ini yang nonton. Cuman saya kemarin nggak sempat buat jawabin, itu kan kayak cepet langsung keluar. Coba saya share juga, kan juga bisa buat ilmu buat kalian. Tapi saya utamakan kalian. Ada pertanyaan nggak? Kalau kayak seputar wudhu, yang tadi tentang najis, putihan. Untuk yang ikut adat suci bulan sebelumnya niku dos pundi. Yang tadi, yang itu loh. Kemarin sudah saya bahas. Untuk yang memakai adat suci haid sebelumnya itu ketika apa? Ketika kalian lupa dengan adat. Ketika kalian punya adat yang dipakai ya adatnya. Adat itu kapan sih? Ketika sudah berlaku 2 putaran, 3 putaran. Mesti seringnya ini 9, besok 8, besok 9 lagi. Besoknya 8, besok 9 lagi. Itu bisa 9, 8, 9, 8 itu bisa. Atau seringnya 9 terus, berarti ya 9. Baru kalau kalian lupa akan adat haid atau malah mamang karena sering berubah-ubah, maka diperbolehkan untuk mengikuti haid sebelumnya. Gitu. Kemudian pertanyaan, kalau misal KD 3, coba Mbak, tulis Mbak, dihapus Mbak. Kalau misalkan tulis KD 3, KD 3 B-nya 10, KD 2-nya 6. Sekarang kita lihat jumlahnya berapa dulu? 19. Hah? 19. Berarti lebih dari 15? Ini maksudnya rumus mana coba? KD kedua ditambah B itu lebih dari 15? Sub A, B atau C? B, C atau D? Coba dibaca. Yang ketika KD kedua ditambah bersih itu lebih dari 15 hari. C yang ada 2 bukan? Yang kedua yang lebih dari 15 hari ya? Yang hukum keduanya itu saya soalnya beda di sini. Sebagiannya suci, sebagiannya haid yang kedua. Ini coba pada masa penyempurna ini masuknya ke sub B, C atau D? C yang pertama apa yang kedua? Karena apa? Karena KD yang kedua ditambah bersih lebih dari 15 hari. Maka untuk menyempurnakan darah masa pemisah itu berapa? 5 hari kan? Boleh sama dengan ya, 5 hari. Sisa seharinya berarti haid. Berarti untuk masalah ini mbaknya KD 3 hari, 3 hari pertama hukumnya apa? Haid. KD pertama hukumnya haid. Bersihnya suci.
5-nya istihadah. 1-nya haid yang kedua. Ini, paham nggih? Kemudian keputihan itu membatalkan wudhu mboten? Ya nek najis yo batal. Ya nek najis batal. Itu sering sekali buat bukan apa ya gimana ya? Orang-orang awam itu taunya tuh jenenge najis itu kadang langsung membatalkan wudhu. Tapi padahal kalau keputihan itu kan membatalkannya bukan karena najisnya, tapi karena keluar sesuatu dari dua. Ya katakanlah kalau cuma karena najisnya, kamu nginjek belek, apakah kamu wudhu? Nginjek belek, wudhu nggak? Wudhu. Kalau nginjeknya sambil ngentot. Iya gak? Atau kamu lagi BAB malah nginjek taine dewe. Batal, oh bayang no jari. Kalau asalkan tidak mengeluarkan, kan kalau batalnya wudhu itu kan karena salah satunya keluar sesuatu dari dua. Jadi kalau hanya ada najis yang nempel ya tidak usah wudhu, cukup dibersihkan najisnya saja. Tuh. Misal udah suci di hari ke-7, keputihannya udah bening, terus selang 3 hari keluar lagi keputihan disertai darah, berarti keluar lagi darahnya, ya kan? Ini hukumnya pripun? Ini belum bisa saya hukumi, karena yang kedua ini belum jelas berapa, cuman keluar tok. Ya kalau cuma sejam, 2 jam, kalau cuma sejam 2 jam berarti kan tidak memenuhi syarat. Ini haidnya 7 hari 3 hari suci ya, berarti haidnya cuma 7 hari. Selanjutnya ya cuma istihadah. Ya kalau cuma dikit, ya enggak. Kita kan bisa menghukumi itu darah keduanya haid lagi atau tidak ya ketika dia melebihi 15 hari atau tidak. Kalau umpamanya sudah 2 hari terus suci, berarti kan tadi 7 tambah 3 tambah 2. Misalkan darah yang kedua fleknya itu 2 hari, berarti kan 7 tambah 3 tambah 2. Berarti jumlahnya berapa? 12. Berarti hukumnya haid semua. Gitu. Tapi kok cuma sebentar tidak memenuhi, ya kan? Paham? Kok aku tekokmu sampai ya? Ini gitu. Paham ya, Mbak? Tuh. Kemudian hukum sholat bagi orang awam yang nggak tahu keputihan itu najis. Kan? Saya sudah bilang apa? Orang awam itu tahunya. Ya sholat tinggal wudhu. Wudhu ya tinggal wudhu. Maksudnya tidak membersihkan dulu. Nggak cebok dulu. Saya kalau pamannya bepergian jauh, kok saya itu dimandekin sama Mas Anang itu, kan sebenarnya Mas Anang kok dimandekin itu kok ke tempat yang memang tidak ada WC-nya, saya tidak mau cari yang ada WC-nya. Kadang-kadang ada cuma pom bensin yang cuma ada tempat wudhunya, saya tidak mau cari yang ada WC-nya. Sekalian masih gede, sekalian daripada repot, iya kan? Tuh. Aduh, ini kita mandi besar, sih, aku urung kok. Haid tanggal 4 Maret sampai sekarang masih keluar darah. Berapa hari? Sekarang tanggal berapa? Sekarang 21 hari. itu 21, haid 21. Keluar darah 21 hari. Keluar darahnya 21 hari. Keluar darah 21 hari. Biasanya haid maksimalnya 8 hari. Haid dan istihadahnya berapa? 21 hari. Biasanya 8 hari. Adatnya 8 hari.
Berarti tulis KD-nya 21. Langsung KD itu berarti kan nggak ada bersih sampai sekarang. KD 21. KD 21 berarti adat, tulis adat. Sampai ini gak wis kamu ngomong sore. Adatnya 8. Ini kalau secara terus menerus, ini saya hukumi. Cuma kalau terus putus kan nanti takutnya kayak yang tadi. Maksudnya kayak sehari nggak head, sehari head, itu kan beda lagi. Tapi kalau mbaknya ini ngomongnya cuman sampai sekarang, entah ya gede. Sampai sekarang, maka kalau adatnya 8 hari berarti headnya hanya 8 hari. Berarti tulis head 8 hari. Sisanya berapa? 1 kurang 8. 13. Hah? 13. Sisa 13 harinya ini kodok sholatnya berapa? 5 kali 3. Kodok sholatnya berapa? 65. Kok bisa 65? Kok bisa 70 loh? Kodok sholatnya berapa hari? Kenapa 13 hari? Lah emang terus hari ke-15 kamu tidak mandi tuh? Nggak ganjel tuh? Masa mau sholat lebih dari 15 hari nggak mandi? Mandi suci kan pasti? Iya kan? Berarti headnya berapa? Kodok sholatnya 7 hari. Tulis PS. Kodok sholatnya 7 hari. Kenapa? Karena tahunya kamu itu head sampai tanggal 15. Kamu tidak sholat. Ternyata lebih dari itu loh. Kok aku lebih? Akhirnya mandi besar. Nah, akhirnya 7 harinya di kodok. Nanti jawabannya adatnya 8 hari. 8 harinya head. Kodok sholatnya 7 hari. Selanjutnya ya sholat seperti biasa. Siap. Tuh. Berarti headnya kapan? 8 hari. Enggak. Ini kan istirahat sampai tanggal sekarang nih. Biar dia dihitung head tuh kapan? Ya iya, besok tanggal berapa? 2 hari lagi. 2 hari lagi. Ayo. Ngitungnya dari kapan? Dari tanggal 9 atau dari katakan dari hari ke-9 atau dari hari 13. Sucinya 9 kan? Jadi kan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti tanggal kok kamu mau dewe atau mbak aku? 7. Sekarang itu adatnya 8 hari kan. Berarti kan kalau adat kan 8 hari ya, kan dari tanggal 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dari tanggal 13 ini harusnya sudah dihitung suci. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Berarti nanti tanggal 27-nya itu dia dihitung 27-nya lah asar apa duhur apa isya. Tergantung dari terakhir dia mandi suci. Gitu, nggih Mbak nggih. Maaf saya masih janggal KD 3 B12 6. Kan tadi udah yang tawar. Hukumnya yang C di buku ya. Hukumnya yang C apa yang B tadi? C kan? Hukumnya yang C yang kedua, Mbak. Ya. Udahlah. Intinya itu. Aku nanggepi follower yo.
Gak rampung-rampung tekan jam 12 bengi aku, Mbak. Apa? Ini gak butuh madang loh. Ini aja ya, saya bukannya hitung-hitungan, tak baca yang bukan hitung-hitungan. Punya wudhu terus pakai CD yang ada keputihan tapi kering, itu boleh membaca Al-Quran dalam keadaan tersebut nggak? Al-Quran aslinya boleh tanpa wudhu. Maksudnya bukan tanpa wudhu, kalau tengah-tengah itu kok hadas ya boleh-boleh aja, tengah-tengah ngono loh. Itu kalau baca Al-Quran kok sholat tidak boleh. Terus saya cari yang bukan hitung-hitungan, ini kebanyakan hitung-hitungan. Malas aku lah hitung-hitungan kayak. Makanya kenapa kita pentingnya untuk belajar ilmu head, pentingnya belajar hitung-hitungan, biar kita sendiri bisa menghitung permasalahan kita sendiri. Kalau kita nggak belajar, sampai kapan kita akan gantung ke orang lain? Pak ini gimana hukumnya gini. Pak ini gimana hukumnya gini. Ketika misalkan orang yang biasa kita tanya sudah tidak bisa ditanya lagi, itu bagaimana? Makanya jangan cuma mau tahu jawabannya saja, tapi kita juga harus tahu ilmunya. Gitu. Makanya Mbak, sekali lagi saya bilang, bersyukur kalian yang bisa ngaji langsung. Jangan kalian merasa aku gak iso kayak wong liya bebas ini. Ini ilmu yang orang lain aja lihat. Yang ngelihat live ini 364. Lebih banyak dari kalian di sini. Nggih mboten? Dari orang 364 ini masih banyak bertanya-tanya hukum. Saking namanya apa? Kalian sangat beruntung daripada orang-orang ini. Kayak gitu kok masih merasa untuk pengen pindah, pengen metu, malas turu maneh. Tapi yang manusiawi setan akeh, rasanya laki setan, kerangkeng. Sampai dua sing bukone kakek mangan. Tuh. Terus nah kayaknya itu aja. Mungkin lainnya soalnya hitung-hitungan kabeh. Malas tak itu. Ngapunten yang pernah kami dengar selain ada head, ada suci itu termasuk damel untuk siklus. Ya betul. Jadi gak cuma dari adat head saja, tapi adat suci juga iya. Tetapi dalam kasus yang ini, kenapa saya cuma pakai adat head? Lah 13 hari ini gak mungkin adat suci 13 hari. Ada adat suci 13 hari. Sedangkan masa minimal suci itu berapa? 15 hari. Jadi kan ini belum sampai ke adat suci. Kecuali kalau yang tadi, yang head yang kedua itu, darah yang kedua itu lebih dari 15 hari. Bisa sampai 25 hari, 26 hari. Nah, itu nanti bisa menyesuaikan sucinya berapa. Adatnya berapa, sucinya berapa. Gitu. Tapi karena tadi yang dipertanyakan itu kok ini tidak sampai ke adat suci. Ya udah, ini yang dipakai. Gitu, Mbak. Jadi semua tergantung kasus, nggih? Nggih. Kalau keputihannya hampir setiap saat, gimana sholatnya? Hampir setiap saat. Ojo kesel-kesel Mbak, mikir opo. Iya kan? Maksudnya kayak memang orang beda-beda. Cuma kan normalnya ya nggak setiap hari keputihan. Pasti ada saatnya kita nggak keputihan. Ataupun kalaupun setiap hari tidak setiap sholat itu keputihan. Ada kalanya tidak keputihan. Iya kan? Kemudian paling lagi bancer cuma 5 hari 6 hari, terus habis itu ya udah. Berarti ya kalau yang hampir setiap hari harus mengubah polanya. Ya tadi nggak boleh kecapean, pakai jangan yang ketat-ketat. Kadang ya maaf versinya dikasih udara, tapi ketika tidak keputihan dikasih udara yang belum lebar. Ya enggak. Tapi ketika sudah terjadi demikian, keputihannya tidak bisa dihindari. Itu bagaimana kita memakai namanya daimul hadas. Ya, sucinya pakai nawaitul wudu'a listibahati sholati. Terus kalau memang bancer ya disumpel.
Ngoten. Dah. Nah, mungkin itu aja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.